Ini mas. Nah, mana gue? Ini aku mau nanya nih mas. Ini gereja nih kemana? Katanya hari ini Natal. Ya Mas Yus, ini tanggal 24 kan? Ya, Mas udah mau gereja, buka kue nih. Oh no. Iya. Oh benar. Iya. Woi. Kenapa gitu Mas Yus? Gak ada Natal. Ada hubungannya. Kita lihat. Nah Mas Yus. Dia gue, sampai tena pohon gereja teh. Wah, kue. Oh, umay ada bakal, Tina. Astaga. Nare kau, Tina. Aduh. Nare kau. Aduh, makau lu Natal. Tahu, iket na jadi tahidak ke gereja. Akai leha kita duit dia menghining au majelis nak. Maka tiga pengumuman nah. Tiga nah. Makanya lo gitu umay dan bapak itana dia kare Natalan hung kare hete. Kupit na masih tege. Bujur na Mas Yus. Iya. Makan are gawi gitu duit lu kau. Berarti dia jadi. Mau baik itu Jadi sambayang anu umba ocep iketun kau mau ocep sambayang ita ayak ta milik lilin hello Ya. abi tegi nutung kare lilin ita yo cepet ti Makasih. Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, saya bersama seluruh unsur Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Pangarinah mengajak kita sekalian untuk menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersukacita. Sehingga hari ini kita boleh bersama-sama untuk melaksanakan ibadah malam Natal Jemaat GKI Pangarinah. Tahun 2021 ini kita memutuskan bahwa ibadah malam Natal hanya dilakukan secara live streaming tanpa kehadiran jemaat karena berbagai pertimbangan. Kami memahami sangat banyak warga jemaat yang merindukan untuk merayakan Natal bersama-sama di Gereja Pangarinah. Tetapi inilah yang sementara waktu dapat kita lakukan. Biarlah ibadah malam Natal tahun 2021 ini kita lakukan secara mandiri bersama-sama dengan anak-anak, cucu, saudara atau sahabat di rumah kita masing-masing. Kita berdoa agar di tahun 2022 kita semua dapat lagi beribadah dan merayakan Natal bersama-sama di Gereja Pangarinah. Dan yang terpenting, pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Natal merupakan hari penuh berkat dan sukacita. Sebab pada hari yang istimewa tersebut, Yesus datang membawa harapan baru bagi manusia. Ini merupakan hadiah luar biasa yang kita terima pada hari Natal. Kasih Tuhan datang dan menyelamatkan manusia dari semua dosanya, sehingga kita semua dapat bersukacita karena mendapatkan keselamatan melalui kehadiran Yesus. Bukan hanya itu, kelahiran Tuhan juga membawa damai dan bahagia dalam hati manusia. Sebab janji keselamatan Allah kini telah tergenapi dan nyata dalam sosok Kristus.
Tema Natal tahun 2021 mengusung pesan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang dikutip dari ayat Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tema ini muncul dari beragam kondisi yang terjadi di Indonesia, mulai dari banyaknya kasus kematian akibat pandemi, serta bencana alam yang silih berganti mendera berbagai wilayah di tanah air. Bukan hanya itu, PGE juga menyoroti munculnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat yang mampu dan tidak mampu terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatannya di masa pandemi. Oleh karena itu, tahun 2021 ini seluruh warga Jemaat GKI Pengarinah melalui Satgas Natal tahun GKI tahun 2021 telah bergerak untuk menyatakan cinta kasih, kepedulian dan rangkulan tangan kepada sesama yang terdampak dan membutuhkan, melewati aksi sosial yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Mari Jemaat GKI Pengarinah, biarlah kita selalu menjadi saluran berkat bagi siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita. Ucapan terima kasih kepada seluruh warga Jemaat GKI Pengarinah yang telah membantu dan menyalurkan berkat melalui kegiatan Natal Jemaat GKI Pengarinah tahun 2021. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Pendeta Rusmayati STH selaku Ketua Satgas Natal GKI Pengarinah tahun 2021 bersama seluruh anggota Satgas Natal yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga kegiatan Natal Jemaat GKI Pengarinah di tahun 2021 dapat berjalan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022 kepada seluruh warga Jemaat GKI Pengarinah. Kiranya kasih Kristus telah menyertai kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Natal merupakan peristiwa sejarah bagi dunia, khususnya bagi kita umat Tuhan. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kudus mau datang turun ke dunia dari surga mulia untuk menghampiri manusia yang papa. Allah yang adalah roh kini menjadi daging. Allah yang tidak kelihatan kini dapat dilihat. Di dalam bayi yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh darah Maria, yang dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Adalah anugerah besar bagi kita diperkenankan mengenal Allah melalui mengenal Yesus yang kehidupannya dicatat di dalam Alkitab. Hanya ketika kita mengenal Allah, maka kita dapat mengenal diri kita. Kita, manusia yang menuju kematian kekal karena dosa, kini diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah berita yang paling baik bagi seluruh dunia. Kita sangat bersyukur karena Allah begitu mengasihi umatnya. Allah mengasihi kita. Setiap momen Natal pasti membawa kita semakin mencintai Allah. Semakin bertambah kita mencintai Allah, maka kita semakin dimampukan oleh Allah untuk mengasihi sesama. Bagi kita umat Tuhan, memuliakan Allah dan berguna bagi sesama
adalah bagian yang harus kita kerjakan. Hidup yang berbagi itu adalah hidup yang didasarkan atas kasih. Karena hanya orang-orang yang mengasihi sajalah yang mau berbagi. Berbagi dalam suka duka, berbagi dalam cinta dan kasih. Dengan berbagi, orang lain terberkati dan tertolong. Dengan berbagi, hidup Anda sendiri berarti untuk sesama. Di masa pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang terdampak seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan hubungan sosial dengan sesama. Pandemi COVID-19 seolah-olah ingin mengisolasi diri kita dari sesama kita. Hari ini, walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, kita semua diajak untuk bangkit dan bergerak, untuk menjadi berkat bagi sesama. Gerakan yang mengarah pada meluasnya kasih dan solidaritas. Gerakan menjadi berkat adalah tugas kita. Tugas mulia yang diberikan Tuhan bagi kita. Kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini merupakan sebuah momen bagi kita untuk merenung kembali bahwa kehadirannya di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Kita akan memasuki ibadah Natal. Saya undang kita berdiri dan mengambil saat teduh.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5 di bawah perikop Raja Damai yang akan datang yang berbunyi demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ke-21 di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius pasal 1 ayat yang ke-22 hingga yang ke-25 yang berbunyi demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang terkasih, Matius pasal 5 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16 mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat yang terkasih, mari padamkan seluruh sumber cahaya yang ada di rumah Anda saat ini dan bersama seluruh anggota keluarga kita menyalakan lilin Natal, agar hanya
cahaya lilin Natal yang menyinari kita saat ini. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Kita merenungkan bahwa lilin Natal akan selalu mengingatkan kita bahwa kita harus juga selalu bersinar dan memberi kehangatan bagi orang di sekitar kita. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggelegar, balas sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah terjalin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini kami Satuan Tugas Natal Jemaat GKI Pangarinah berada di TPA Sampah kilometer 14 bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat hari ini. Kami membagikan sembako yang dananya telah kami terima dari Bapak Ibu Saudara bersama di Jemaat GKI Pangarinah, dan kiranya apa yang sudah dibagikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat sebagaimana kita menanamkan menjadi sesuatu yang sangat penting begitu, berbagi dalam kehidupan bersama dengan sesama kita, karena kita adalah satu di dalam Tuhan, kita adalah saudara, dan sungguh cinta kasih Tuhan yang menggerakkan persaudara. Hari ini Pangarinah berbagi berkat, dan bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan bergembira, bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang diberikan hari ini? Ya, kami berterima kasih dan bergembira. Ada dari gereja apa tadi? Pangarinah yang ada memberikan bagi kami. Boleh diangkat Bapak Ibu Saudara, bantuannya diberkati selalu sehat. Amin. Senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehat Bapak Ibu Saudara, sehat kita semua diberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mas hari Natal yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan dalam ibadah Natal pada saat hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan sukacita menyambut kelahiran-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Dan pada hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan saja yang bekerja, sehingga kami dimampukan memahami dan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah hamba-Mu yang Engkau sediakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Saya bacakan demikian bunyinya di bawah perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Masa raya Natal yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema Natal yang diangkat bagi kita pada tahun ini, yaitu cinta kasih Tuhan yang menggerakkan persaudaraan. Pada hari ini kita diajak untuk lebih lagi memahami akan cinta kasih Tuhan itu di dalam keberadaan hidup kita. Cinta kasih adalah sesuatu rasa yang alamiah, yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam kehidupan setiap kita manusia. Namun kita sebagai manusia kemudian mempersempit batasan untuk atau kepada siapa kita harus memberikan cinta kasih ini. Hal ini tampak jelas ketika kemudian cinta kasih ini menjadi sesuatu yang dituntut untuk diberlakukan. Mungkin saja hanya dalam lingkup keluarga. Bagaimana suami dan istri, bagaimana orang tua dan anak, bagaimana sesama saudara untuk dapat hidup dalam kebersamaan dan saling mengasihi. Pertanyaannya adalah, benar dalam kehidupan ini kita memiliki cinta kasih. Tetapi apakah cinta kasih itu hanya dibatasi pada orang-orang tertentu saja?
Atau apakah salah jika kita begitu mencintai dan mengasihi keluarga kita? Untuk itu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita melihat seperti apa cinta kasih itu. Ada 4 kasih yang kita kenal. Yang pertama adalah kasih storge. Kasih yang ada dalam kehidupan keluarga. Ikatan mendalam dan penuh perhatian antara suami istri, orang tua dan anak, dan juga antara saudara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah kasih filia. Kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam arti bahwa kita harus mengasihi sesama teman atau sahabat yang ada di sekeliling kita. Dan hal ini tampak jelas, ada banyak persahabatan yang sangat luar biasa, yang sungguh erat antara satu dengan yang lainnya, bahkan bisa melewati batas persaudaraan. Lalu yang ketiga, kasih eros, kasih kepada pasangan. Dan yang keempat adalah kasih agape, kasih tertinggi, cinta yang abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Dari 4 jenis cinta kasih ini, maka jelaslah bagi kita bahwa sebenarnya kasih itu adalah hal yang telah ada dan juga menjadi hak semua orang. Semua orang berhak untuk menerima dan juga berkewajiban atau dituntut untuk memberikan cinta kasih itu. Tidak hanya terbatas pada satu kelompok saja. Masa Renata yang dikasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang bertaubat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bersedia untuk diubah oleh Yesus untuk hidup kudus oleh darahnya yang kudus itu, maka kita tentunya di dalam kehidupan ini berproses. Kita bertumbuh di dalam pengenalan, dalam taat dan hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita akan menghasilkan buah. Dan salah satu dari buah pertobatan itu adalah kasih. Kasih adalah sebuah perintah yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan ini, demi memberikan kehidupan yang baru, yang dimenangkan dari hitam kelam dosa. Oleh karena itu sangat menarik ketika tema Natal bagi kita pada tahun ini pun mengangkat tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu. Bagaimana cinta kasih Kristus boleh mengangkat segenap umat manusia untuk menjadi satu keluarga yang utuh di dalam cinta kasihnya, di mana ia sebagai kepala. Dan hal ini mau mengingatkan kita untuk mewujudkan kasih itu atau kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya itu secara nyata. Karena cinta kasih tidak sebatas perkataan yang kita ucapkan, kita umbar ke sana kemari. Cinta kasih pun bukan hanya sebuah pertunjukan atau ajang untuk mendapatkan pujian, agar orang mampu melihat kita adalah orang yang baik, orang yang perhatian. Tetapi kasih itu adalah benar-benar sesuatu yang hadir dari dalam diri kita. Sesuatu emosi yang luar biasa, di mana kita mau merasakan sepenanggungan dan bersedia untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Cinta kasih tidak lagi dibatasi oleh garis keturunan atau keluarga ataupun tembok-tembok gereja. Tetapi cinta kasih Tuhan menjadi sesuatu keindahan yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan orang percaya. Ketika satu dengan yang lainnya boleh saling memperhatikan. Ketika satu dengan yang lainnya boleh saling memberi arti, memberi makna, memberi warna dan kesukacitaan. Teristimewa di tengah-tengah kehidupan yang sangat berat pada saat ini. Ketika pandemi COVID-19 belum usai,
Manusia harus diperhadapkan dengan beberapa bencana alam secara khusus kita bangsa Indonesia. Dan tidak lepas kita juga sebagai warga Kalimantan Tengah. Dari peristiwa ini kita diingatkan untuk terus mengerjakan kasih ini. Ketika Tuhan telah memberikan cinta kasih-Nya dengan kecukupan, dengan kesehatan, serta dengan hal-hal lainnya yang tetap membawa kita dalam keadaan baik dan dapat bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita diminta untuk melanjutkannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti yang sudah kita lakukan dalam sepanjang tahun ini. Bagaimana kita boleh merasakan penderitaan, pergumulan satu orang boleh menjadi pergumulan jemaat Pangarina. Bagaimana ketika salah satu pendeta senior yang telah meninggalkan kita, almarhum Bapak Rapi Hamdi, berpulang ke pangkuan Bapa di sorga, jemaat ambil bagian untuk merasakan duka dan membantu meringankan beban keluarga. Ketika salah satu dari anggota gereja kita mengalami musibah kebakaran, kita bahu-membahu untuk meringankan pergumulan mereka. Lalu kemudian ketika saudara-saudara kita harus mengalami banjir, kita pun ambil peran aktif untuk menyalurkan bantuan kasih. Baik bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah dan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di Palangkaraya. Dan beberapa hari yang lalu, seperti tayangan yang telah Bapak Ibu Saudara lihat, betapa gereja mau menghadirkan dirinya sebagai penolong yang dapat melengkapi dan menguatkan kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya ketika pandemi ini masih ada. Bagaimana sukacita Natal, berkat kasih setia Tuhan itu tidak kita tahan untuk satu bagian kelompok yang boleh hadir di gereja ini saja. Tetapi kita ingin memberikan sukacita, tawa, kebahagiaan bagi mereka yang ada di panti asuhan, bagi mereka yang ada di tempat pembuangan sampah akhir, bagi mereka yang juga mengalami keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan, dan juga bagi mereka yang dalam usia lanjut yang harus ditempatkan di panti jompo, serta juga untuk jemaat-jemaat di sekeliling kita yang telah lanjut usia, yang dalam keadaan sakit, dan juga dalam keadaan sebagai orang tua tunggal. Sungguh kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan ini. Kasih Tuhan yang menggerakkannya. Karena kehidupan yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang mau Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan persaudaraan itu. Bahwa saudara itu bukan hanya terjadi ketika saya memiliki kakak kandung ataupun adik kandung. Tetapi adalah saudara yang nyata, yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Di mana ketika kita mengasihi mereka, sebagai wujud kita boleh mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Mereka yang ada di sekeliling kita, yang juga memerlukan uluran tangan kasih setia Tuhan. Biarlah kasih dan setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan jemaat. Sehingga Pangarina boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan sungguh kita boleh menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memperlengkapi sukacita Natal ini dengan terus menggerakkan cinta kasih ini. Tidak berhenti setelah Natal ini terjadi, tetapi akan terus berlangsung di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa dan biarlah Roh Kudus boleh memampukan kami untuk melakukannya dengan nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat, karunia dan penyertaan-Mu, sehingga di tahun 2021 ini kami dapat merayakan Natal
meski di tengah pandemi COVID-19. Semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami. Syukur kepada Tuhan karena melalui perayaan Natal kami selalu diingatkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal dan mengosongkan diri-Mu dan meninggalkan tahta kemuliaan menjadi sama dengan manusia kecuali dosa, supaya kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syukur kami panjatkan juga kehadirat-Mu, karena melalui perayaan Natal tahun ini, kami diingatkan secara khusus akan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hal ini sungguh kami rasakan di tengah mewabahnya COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun menimpa kami. Terima kasih Tuhan karena melalui peristiwa yang luar biasa ini, Engkau telah mengajarkan kami tentang arti persaudaraan yang melampaui hubungan darah, suku dan golongan. Engkau telah mengajarkan kami untuk dapat hidup saling tolong-menolong dan menjadi saudara terhadap yang lain. Untuk itu sudah sepatutnya kami di tengah-tengah ucapan syukur dan sukacita Natal kami di tahun ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat. Baik mereka oleh karena bencana alam, ditimpa oleh sakit penyakit, oleh berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, maupun anak-anak yatim maupun piatu, atau orang-orang tua yang lanjut usia, baik yang berada di rumah bersama keluarga, maupun yang tinggal di panti jompo. Mereka yang menderita teraniaya baik oleh karena korban ketidakadilan, maupun oleh memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan oleh karena terjerat berbagai kasus yang melanggar hukum, maupun berbagai pergumulan dan penderitaan lainnya yang menimpa mereka semua. Kami mohon kepadamu ya Yesus Kristus Putra Allah yang kekal, Sang Penyelamat dunia, kiranya Engkau berkenan melewatkan. Kami mohon kepadamu ya Yesus Kristus, Putra Allah yang kekal, Sang Penyelamat dunia, kiranya Engkau berkenan melawat dan memberkati mereka, agar di hari Natal yang bahagia ini, mereka pun merasa ada sukacita dan damai sejahtera di hati. Ya Yesus Sang Putra Allah yang kekal, Engkau adalah terang dunia, telah datang memberikan cahaya kemuliaan bagi dunia yang gelap. Karuniakanlah kedamaian, kerukunan dan cinta kasih kepada semua warga bangsa kami di seluruh kawasan negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kami bersatu padu dalam membangun bangsa ini sesuai fungsi dan tanggung jawab kami masing-masing. Serta karuniakanlah hikmat akal budi dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, baik di pusat hingga ke daerah-daerah, baik yang bertugas di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, agar mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu yang kudus. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang kudus, kiranya Engkau berkenan selalu menyertai dan memberkati gereja Kalimantan Evangelis, baik secara organisatoris maupun secara persekutuan orang percaya, agar kami semua senantiasa dipakai oleh Tuhan sebagai garam dan terang dunia di sekitar kami. Lindungi kami dari segala bahaya sakit penyakit, beri tanda dan peringatan bagi kami saat bahaya dan celaka ingin menimpa kami, agar kami dengan bijak menghindari, sehingga kami tetap sehat dan selamat. Limpahkanlah segala berkat-Mu atas segenap rumah tangga dan pekerjaan kami semua, agar segala sesuatu yang kami butuhkan dapat tercukupi, bahkan berkelebihan sesuai dengan janji berkat-Mu. Ya Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkanlah seru doa kami yang kami panjatkan melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita. Nats pengantar persembahan kita, Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, tiap-tiap hari adalah anugerah yang Engkau beri dalam hidup kami. Bahkan memasuki Natal tahun ini, Engkau masih menyertai kami. Sebagai rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan, kami memberikan persembahan kami saat ini. Biarlah Tuhan berkenan memberkati persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang masih tersisa pada kami, kiranya Tuhan memberi kami hikmat untuk dimampukan mengelolanya sebaik-baiknya. Dan kami juga memohon kepada Tuhan agar kami dimampukan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita akan kumpulkan, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah, yang saatnya nanti persembahan akan dikumpulkan melalui kantor MPH Majelis GKI Pangarinah, kita mengiringinya dengan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi,
Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat terkasih, kita sudah berada di penghujung ibadah malam Natal kita. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerahnya lah kami dari Satgas Natal Jemaat GKI Pangarinah tahun 2021 dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berterima kasih kepada seluruh warga Jemaat GKI Pangarinah yang telah dengan ringan hati menjadi saluran berkat bagi sesama untuk selalu mewujudkan Pangarinah saluran berkat. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Jemaat GKI Pangarinah atas segala kekurangan dan kehilapan kami dalam melaksanakan kegiatan Natal tahun 2021. Pada saat ini kami akan menyerahkan tali kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang tentunya telah melayani kita semua. Dan juga kepada Bapak Tahan Penanjan dan Saudari Marni yang hadir mewakili para mantan Ketua Lingkungan GKI Pangarinah. Akhir kata, izinkan kami dari Satgas Natal tahun 2021 untuk mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish